Shalom, kita bertemu kembali dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, Sabtu 25 Mei 2024. Untuk itu kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu tertulis dalam Ulangan pasal 5 ayat 32. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam bahasa Batak tertulis dalam 5 Musa 5 ayat 20 siap. Atong rikoti hamuma mengulahon, songon nati nonahon ni jahuba, debata munai tuhamu. Unak kamu manibil tusiamun, manang tuhabirang. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nas kita pada hari ini tentang menyegarkan kembali segala perintah, ketetapan dan aturan yang diberikan Tuhan kepada umatnya sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, tempat yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Musa mengingatkan bagaimana dia menjadi mediator antara bangsa Israel dan Tuhan. Ketika itu, bangsa Israel ketakutan saat mendengar suara Tuhan Allah dari tengah-tengah gelap gulita di atas gunung. Gunung itu terlihat menyala dengan api yang besar. Orang Israel tidak berani langsung mendekati gunung itu sebab mereka takut mati karena kedahsyatan Tuhan. Karena itu mereka meminta Musa mendekat dan mendengarkan mereka serta berjanji akan melakukan apa yang disampaikannya. Dalam pandangan Tuhan, hal ini baik. Ketakutan seperti itu benar karena mereka menyadari kebesaran dan keagungan Tuhan, sehingga mereka tidak berani melalaikan perintahnya. Dengan ketakutan yang ada kepada Tuhan, mereka melakukan segala perintahnya dengan setia. Mereka tidak punya kesempatan untuk menyimpang. Hal ini untuk kebaikan mereka dalam menikmati kehidupan di negeri perjanjian. Tetapi Musa harus tetap berdiri bersama Tuhan agar dapat mendengar firman-Nya dan menyampaikan kepada umat untuk kehidupan mereka di masa ke depan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal utama yang dituntut oleh Tuhan kepada umat-Nya, hendaklah mereka menjadi umat yang setia kepada Tuhan. Kesetiaan adalah salah satu karakter penting yang harus dimiliki semua orang, sebab dalam hubungan dengan sesama, rumah tangga, bisnis, pekerjaan, terlebih-lebih dalam hubungan dengan Tuhan dan pelayanan, kesetiaan sangatlah diperlukan. Semua orang percaya tahu bahwa kesetiaan adalah bagian dari buah roh. Tak mudah menjadi orang yang setia. Ketika berada dalam situasi baik, enak dan nyaman adalah hal yang gampang. Namun bagaimana ketika perahu hidup kita sedang dihantam oleh ombak, gelombang, dan badai dahsyat? Masihkah kita berlaku setia di hadapan Tuhan? Terkadang orang menyatakan komitmen untuk setia mengiring Kristus dan melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Namun dalam praktiknya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Apalagi ketika terbentur dengan masalah, tantangan, atau kesulitan, mereka mulai meragukan kasih dan kuasa Tuhan. Ternyata berlaku setia di segala situasi tak semudah membalikkan telapak tangan. Karena itu jarang sekali didapati orang yang benar-benar setia.
Salomo juga memberikan pemahaman apa arti kesetiaan, mengatakan banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Amsal 20 ayat 6. Pengertian setia adalah berpegang teguh pada janji, pendirian kokoh, tidak tergoyahkan, patuh, taat, tidak berubah, konsisten, layak dipercaya. Tuhan menginginkan anak-anaknya hidup setia di hadapannya. Sekecil apapun hal yang Tuhan percayakan, lakukan itu dengan setia. Ketika kita setia dalam perkara kecil, pada saatnya Tuhan pasti mempercayakan perkara besar kepada kita. Tetapi Tuhan akan menyembunyikan wajahnya terhadap orang-orang yang tidak setia. Ulangan 32 ayat 20. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan kami dalam Yesus Kristus, Engkau mengingatkan kami untuk selalu setia melakukan sesuai dengan yang Engkau firmankan. Kuatkan dan mampukanlah kami melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.